Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Karisa Selena dengan NPM 22120111375. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan untuk ujian akhir semester. Soal pertama yaitu jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi individu yang bersangkutan. Yang pertama, hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini, menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, hukum nikah menjadi sunnah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus ke perbuatan zina. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi, jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada, maka sunnah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah, maka dia mendapatkan pahala, dan kalau dia tidak atau belum menikah, maka dia tidak berdosa. Yang ketiga, hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut. Karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup, sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah. Yang terakhir, hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya, karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu pula, orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya di bawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini, seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-olokkannya, maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Yang pertama, karena ihrazul mubahat atau memiliki benda yang boleh dimiliki. Yang dimaksud dengan ihrazul mubahat adalah memiliki suatu benda yang memang boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan. Yang dimaksud dengan boleh atau mubah adalah harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati atau milik seseorang yang sah, dan tak ada pula sesuatu penghalang yang dibenarkan oleh syariat dari memilikinya. Yang kedua, karena al-uqud akad. Yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan dalam konteks ini adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun klasifikasi perbuatan hukum adalah: yang pertama, ada perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang lainnya, yaitu perbuatan suratul wasiat, pemberian hadiah, dan hibah. Yang kedua, ada perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian kerja. Yang ketiga, karena kalafiyah. Yang dimaksud dengan seseorang memperoleh hak milik disebabkan kalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak. Yang keempat, karena atau waladu minal mamluk. Lahirnya hak milik disebabkan atau waladu minal mamluk ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu-gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Adapun yang dimaksud dengan atau waladu minal mamluk adalah segala yang timbul dari benda yang dimiliki merupakan hak bagi pemilik barang tersebut. Dengan kata lain, dengan cara ini adalah memperoleh hak milik secara otomatis karena seseorang memang sudah memiliki secara sah benda yang dapat menimbulkan atau melahirkan benda lain tersebut. Soal yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam dalam Islam dikenal dengan istilah akad yang secara umum merujuk pada kontrak atau perjanjian. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hukum perikatan Islam. 1. Syarat sahnya akad atau perjanjian, yaitu ada kesepakatan kedua belah pihak, objek perjanjian yang jelas, dan ijab dan qabul.
Yang kedua, kesesuaian dengan syariah. Setiap perikatan atau kontrak harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Misalnya perjanjian yang melibatkan riba atau transaksi yang tidak jelas adalah tidak sah menurut hukum Islam. Yang ketiga, akad riba atau bunga. Hukum Islam melarang riba sehingga perjanjian yang melibatkan pembayaran bunga atau keuntungan tambahan yang dihasilkan tanpa adanya usaha nyata dianggap tidak sah. Yang keempat, keabsahan dan keadilan transaksi. Perjanjian yang merugikan salah satu pihak atau melibatkan unsur penipuan dianggap tidak sah. Yang kelima, tanggung jawab dan pelaksanaan janji. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan janji mereka. Yang keenam, ijab dan qabul atau penawaran dan penerimaan harus diungkapkan dengan jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, perjanjian gantung. Islam mengenal perjanjian gantung di mana hasil suatu usaha atau pertanian dapat dibagi antara pemilik lahan dan pekerja. Hukum perikatan dalam Islam mengedepankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi atau perjanjian. 5. Jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Hukum perceraian dalam Islam diatur oleh hukum syariah dan berikut adalah beberapa poin terkait. 1. Talak atau perceraian. Perceraian dapat dilakukan melalui talak, yaitu pemberian pemberitahuan atau pernyataan perceraian oleh suaminya kepada istri. Terdapat beberapa bentuk talak seperti talak sunnah dan talak bid'ah. Yang kedua, iddah atau masa tunggu. Setelah talak, seorang wanita harus menjalani masa tunggu atau iddah. Tujuan iddah adalah untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan memberikan waktu bagi pasangan untuk merenung dan mempertimbangkan rekonsiliasi. Yang ketiga, khulu, perceraian dengan persetujuan. Jika suami tidak menginginkan perceraian tetapi istri ingin berpisah, istri dapat meminta khulu, yaitu perceraian, dengan memberikan ganti rugi atau hak kepada suami. 4. Tafsir perceraian oleh hakim. Dalam beberapa kasus, perceraian dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan keputusan pengadilan atas alasan-alasan tertentu seperti KDRT atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah. Yang kelima, perlindungan terhadap hak-hak wanita. Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak wanita dalam perceraian, termasuk hak atas nafkah, hak atas asuh anak, dan hak ekonomi yang sesuai. Yang keenam, pertimbangan kesejahteraan anak. Dalam hukum Islam, kesejahteraan anak diutamakan. Hak asuh anak diberikan kepada yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak. Yang ketujuh, rekonsiliasi atau musyarakah. Islam mendorong rekonsiliasi antara suami dan istri sebelum memutuskan perceraian. Mediasi dan upaya rekonsiliasi dianggap sebagai langkah yang baik. Penting untuk dicatat bahwa hukum perceraian Islam memiliki banyak nuansa yang dapat bervariasi di berbagai mazhab atau tradisi hukum Islam. Sekian dari saya akhiri untuk pengerjaan ujian akhir semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.